belum akhir gitu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Passion the Leadership Ignite. Nah, kita bahas dari Nehemia pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 11. Ya, bagaimana kita akan membahas di situ yang disampaikan oleh Pak Bambang mengenai passion ya. Passion kita itu apa gitu. Jadi kita di sini akan melihat suatu gairah atau suatu keinginan kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin membuat kita bertumbuh atau menolong orang lain. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana Nehemia juga rindu atau gairahnya untuk menolong orang lain, untuk membangkitkan kembali gairahnya untuk memuji atau mengenal kembali siapa itu Tuhan ya. Jadi itu yang kita bahas pada pertemuan kita sore hari ini ya. Langsung saja ya. Langsung aja Pak. Slide ke-2 Pak. Halo. Muncul. Belum Pak? Hah? Masih yang pertama. Pindah aja slide ketiga Pak. Slide ketiga ya? Iya Pak. Ini kan slide kedua. What is your life mission? Slide ketiga aja Pak. Oh iya. Oke ini ya. Muncul kan? Belum Pak, belum. Belum. Ini udah muncul sini. Masih slide pertama itu Pak. Langsung aja slide ketiga Pak. Oke. Ya, masuk kita ke sini, kita melihat bahwa kitab Nehemia ini yang disampaikan oleh Pak Bambang, kitab di mana tidak ada mujizat atau langsung berkat yang diberikan Tuhan kepada Nehemia. Banyak hal yang mungkin dihadapi oleh Nehemia melalui pendengarannya dari teman-temannya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab yang pasal pertama itu di dalam Nehemia, ya, yang ayat kedua saya bacakan untuk kita semua. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudara dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Nah, jadi melalui penyampaiannya ini, dia hanya bisa mendengar, belum melihat bagaimana situasi yang dialami oleh Israel pada saat itu. Ya, kalau kita dengarkan videonya, dia hanya masih mengambang-ambang seperti apa kejadian di sana. Jadi karena mereka tahu, yang datangnya itu tahu bahwa passion Nehemia itu adalah membangkitkan gairah orang-orang yang di sekitarnya. Jadi mereka datang ke menemui yaitu Nehemia. Jadi di sini pasti kita melihat passion Nehemia itu menolong orang Israel ya, menolong orang Israel, dan semua orang sekitarnya tahu bahwa gairahnya itu untuk menolong mereka itu pasti ada kemungkinan. Jadi passion Nehemia itu kita melihat bahwa dia suka menolong orang lain pada saat kesusahan, pada saat butuh pertolongan yang seperti yang kita rasakan seperti itu. Jadi di sini passion Nehemia ini dia membangkitkan passionnya itu tentang menolong orang yang membutuhkan. Jadi kalau kita melihat visinya ya yang dijelaskan oleh di sini, dia memiliki visi yang jelas gitu. Jadi kalau kita dalam setiap pelayanan kita itu seperti apa nantinya akan kita kerjakan, baik di TK kita, baik di pelayanan kita di gereja ya. Kalau kita tidak mempunyai visi yang jelas seperti Nehemia, yaitu membangkitkan kembali gairah-gairah yang
orang-orang yang di Israel, ya mungkin dia tidak mau seperti apa yang dikehendakinya. Saya tidak mau seperti itu. Jadi dia memiliki passion seperti itu, menolong orang lain. Jadi visinya jelas gitu. Nehemia membangun visi dengan sangat jelas, bahkan bergairah untuk menolong orang-orang yang di Israel pada saat hari itu. Walaupun dia masih mendengarkan kabar-kabar tentang apa yang terjadi pada saat itu di Israel gitu. Jadi orang-orang pun yang ditolongnya atau kita di sini audiensnya, orang-orang yang tidak terbawa ke pengasingan, yang miskin, lemah dan tertindas. Artinya maksudnya di sini orang-orang yang masih tinggal di Israel pada saat hari itu. Ya, kalau kita sudah mendengarkan video dari Pak Bambang, ini adalah orang yang sudah terpecah dua gitu. Jadi orang yang mengikut arah ke B, orang yang mengikut ke arah A. Jadi ini adalah yang audiensnya ini orang-orang yang masih tertinggal di dalam Israel. Jadi inilah orang-orang yang akan ditolong Nehemia melalui passionnya. Jadi dia mau orang-orang Nehemia ini kembali bangkit gairahnya untuk mendirikan tembok-tembok di sana. Jadi itu untuk slide ketiga ini. Lanjut Pak. Belum muncul. Ya, belum Pak. Sudah. Belum Pak, belum. Ini aja lah ya. Oke Pak. Oke, selanjutnya ya ini masalah yang dihadapi nih Nehemia itu ya, di sini ada beberapa masalah yang dihadapinya, yaitu yang pertama, mereka dalam kesukaran besar. Artinya orang-orang Israel yang tertindas masih tinggal di Israel itu, mereka dalam kesukaran besar, tidak tahu mau ngapain karena tidak ada yang menggairahkan mereka untuk kembali bangkit untuk membangun tembok-tembok pada saat hari itu ya. Jadi mereka dalam kesukaran besar, yaitu masalah yang dihadapi oleh Nehemia pada saat itu ketika dia berdoa ya, berdoa untuk bangsa Israel. Jadi itu yang pertama. Keduanya, mereka tercela ya, mereka tercela tanpa dignitas ya. Mereka sangat tercela, pada saat tertekan hatinya, batinnya untuk tidak bangkit lagi, karena pada saat itu mereka adalah orang-orang yang tidak berguna bagi kelompok B tadi. Ya, jadi mereka tercela sekali. Nah, makanya mereka tidak ada pertahanan. Mereka tidak pertahanan, yaitu temboknya terbongkar. Jadi mereka mudah tergoyah untuk tidak melakukan hal-hal kebaikan lagi. Bahkan gerbangnya juga terbakar, tidak ada pertahanan, bahkan tidak ada perlindungan lagi untuk orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tertinggal yang masih tinggal di Israel pada saat hari itu, yang ketika kita dengarkan dari penjelasan Pak Bambang. Ya, mungkin lanjut saja Pak. Nah, ketika Nehemia memiliki masalah pada saat itu, ini doa yang disampaikannya kepada Tuhan. Kalau kita melihat di Alkitab Nehemia tadi yang pasal ke 4 atau kelima, ayat 4 sampai kelima. Nah, inilah doanya kepada Tuhan. Dimana kalau kita melihat, dia berdoa tersungkur di kaki Tuhan dan dia duduk sujud menyembah kepada Tuhan. Tidak ada kebangunan rohani tanpa pertobatan. Nah, maka dia sebelum dia pergi ke tempat atau ke kota Israel, sebelum dia ke sana, dia doa penyerahan kepada Tuhan. Dia menyerahkan semuanya, apa yang akan dilakukan di sana, bahkan pembangunan yang akan dilakukan, dia serahkan semuanya, sehingga apa yang akan dilakukan berhasil, yaitu membangun tembok-tembok tadi. Dan di sini dikatakan tidak ada kebangunan rohani tanpa pertobatan. Jadi
sebelum dia ke sana, dia berdoa kepada Tuhan untuk membangkitkan gairahnya juga, bahkan gairah-gairah yang ada di Israel pada saat hari itu. Jadi di sini juga kita kembali, apakah kita berdoa juga untuk pelayanan kita atau kita berdoa buat anak-anak yang kita layani, itu kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah memiliki atau gairah passion tadi seperti Nehemia ini mendoakan orang-orang yang di sekitar kita, atau kerinduan kita untuk membangkitkan orang-orang yang masih belum percaya kepada Tuhan, bahkan anak-anak kita, untuk semakin meningkat dalam setiap kerohaniannya, ya. Jadi yang nomor 2-nya di sini berdiri di celah. Nah, mulai dari seorang yang memikul tanggung jawab untuk bangsanya sekitarnya. Maksudnya di sini dia melihat celah itu. Oh, kalau saya tidak di situ, pasti mereka akan jatuh kembali. Jadi dia melihat celah itu. Jadi dia memiliki tanggung jawab bagi bangsa Israel pada saat itu. Dia tidak mau bahwa bangsa atau kerabatnya yang di sana semakin hari semakin jatuh, tidak memiliki pertolongan daripada Tuhan. Jadi dia memiliki keinginan untuk membangkitkan kembali gairah orang-orang yang di Israel. Jadi kita juga harus memiliki tanggung jawab yang besar atas pelayan yang kita miliki, baik di TK kita, bahkan pelayan kita, semua, bahwa itu adalah tanggung jawab kita untuk mendoakan, bahkan menolong orang-orang di sekitar kita bertumbuh. Jadi passionnya Nehemia itu, dia memanfaatkan passionnya itu menolong orang lain bertumbuh. Ya, jadi kita juga apa yang akan menjadi passion kita, bahkan apakah orang tahu apa yang menjadi passion di sekitar kita, bahkan juga apakah kita hidup sesuai dengan passion kita, atau kita belum tahu apa yang menjadi passion kita sampai pada saat ini, ya. Itu kita jawab dalam pribadi kita sendiri, ya. Mungkin teman-teman memiliki passion lain, baik dalam pelayanan, baik dalam banyak hal, ya, banyak hal, itu bentuk semua kita memiliki passion yang berbeda-beda, ya. Jadi Nehemia juga seperti itu. Dia memiliki passion atau gairah untuk membangkitkan kembali kerabat-kerabatnya yang ada di Israel. Jadi yang terakhir di sini, yang nomor 3 ini, ya. Nomor 3 yaitu perjanjian, ya. Dia walaupun dia seperti itu, dia masih tetap memiliki perjanjian sama Tuhan, itu hati yang mengasihi Tuhan. Dia tidak melupakan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada dia, apa yang sudah dilakukan Tuhan kepadanya. Makanya yang pasal pertama ini yaitu doa Nehemia, ya, doa Nehemia bagi orang yang ada di Israel. Dia tidak mau kerabat-kerabatnya itu jatuh kembali. Nah, sama seperti kita mungkin memiliki kerinduan. Kita juga tidak mau orang-orang, bahkan sahabat-sahabat kita, tim kita jatuh dari hal-hal yang tidak kita inginkan, bahkan hal-hal yang juga dia tidak inginkan. Makanya di sini kita saling mendoakan, seperti Nehemia ini, dia memiliki passion yang sangat luar biasa yang kita lihat, yang disampaikan juga oleh Pak Bambang. Tidak ada yang menandingi Nehemia ini, ya. Dia juga kalau saya dengar dari video itu hampir sama seperti Tuhan, gitu. Dosa-dosa yang dimiliki oleh Israel pada situ, dia memiliki tanggung jawab hal itu untuk menyelamatkan mereka. Jadi dosa-dosa mereka ditanggung sendiri oleh Nehemia. Dia berdoa kepada Tuhan, dan juga kita tahu di situ juga dijelaskan berapa hari dia berdoa dan puasa juga. Ya, jadi kita juga perlu puasa, ya, untuk berdoa bagi pelayanan kita, bahkan bagi teman-teman kita, bahkan anak-anak yang kita layani. Ya, mungkin itu doa-doa yang disampaikan oleh Nehemia kepada kerabat-kerabatnya yang ada di Israel. Jadi itu mungkin yang saja bisa saya sampaikan kepada teman-teman pada sore hari ini.
Jadi yang kita diskusikan atau yang kita bicarakan, yang kita sharingkan, mungkin ada teman-teman mungkin yang mau berbagi dari kisah Nehemia ini pasal yang pertama ini sebelum kita masuk ke diskusinya seperti itu. Oke, bagi yang berbagi mungkin dalam setiap pelayanannya seperti apa, apakah juga mengalami seperti Nehemia ini memiliki kerinduan untuk membangkitkan kembali pelayanan yang mungkin dulu tertinggal di tempat kita masing-masing seperti itu. Bapak Ibu. Dan apa yang kendala kita hadapi dalam setiap pelayanan kita seperti Nehemia tadi, apakah tim dari kita sendiri atau masyarakat atau orang-orang yang mungkin kita kenal dekat gitu. Saya percaya kita sudah memiliki passion yang luar biasa. Oke, silahkan untuk Bapak Ibu berbagi lagi tentang apa yang kita dapatkan dalam kitab Nehemia ini pasal yang pertama ini. Silahkan. Mungkin langsung ditunjuk aja, share apa yang mau kita bahas dulu. Pertama atau visinya Nehemia atau mungkin visinya TK kita atau pelayanan kita sekarang. Gitu. Nah, itulah Pak, visinya kita sesuai dengan passion kita di situ, atau ada hal lain yang ingin kita kerjakan dalam setiap pelayanan kita gitu. Oke, mungkin Sir Andre mungkin tunjuk biar kita cepat. Oh ya, boleh. Nah. Mungkin dari Pak Mul dulu ya, Pak Mul. Ya, silakan Pak Mul. Iya ya. Iya, okelah. Terima kasih Mr. Andri ya. Saya juga terberkati dengan videonya ini ya. Mengenai visi ya, visi Nehemia ya. Ada hal yang sebenarnya kadangkala menjadi satu pertanyaan bagi kami ya, bagi kita semuanya ya. Hari Sabtu, ya mungkin ini sedikit kesaksian aja lah ya. Hari Sabtu saya kunjungan bersama istri ke TK Pandanwangi ya, ke TK Pandanwangi, terus kami sharing sama guru-guru, terus kami membaca satu kitab ya tentang perjalanan Musa. Nah, kami sharing-sharing, terus pada akhirnya ketemulah kata yang namanya visi juga ya, sedikit membahas tentang visi ya. Terus beberapa kita boleh saling menggali ya. Satu pertanyaan, visi itu lahirnya gimana sih gitu ya. Visi itu lahirnya gimana sih? Nah, ketika saya membaca di dalam kitab yang tadi ini, ternyata Nehemia itu memiliki visi, dia lahir itu dari orang-orang dia lahir, visi itu lahir ketika dia mendengar satu kabar penderitaan seseorang, sehingga dia lahirlah satu kepedulian, dan itu sangat kuat sekali. Nah, ternyata visi itu lahirnya itu macam-macam. Ya, lahirnya macam-macam, terbentuknya macam-macam, maaf ya, terbentuknya macam-macam, bisa dari suatu kondisi, bisa juga dari komunitas, bisa juga ketika mendengar satu berita, sehingga erangan visi itu lahir dalam hati, dan itu terus menghantui kita. Saya masih ingat ketika kalau itu memang benar-benar visi, itu ciri-cirinya itu terus menghantui diri kita. Kita mau pagi, malam, siang, sore itu terus menghantui kita. Nah, itu benar-benar visi gitu ya. Nah, itu benar-benar visi ya.
Bahkan mungkin sedikit banyak ya, saya tidak menjustis untuk teman-teman yang lain ya. Saya pun juga lahir juga seperti itu ya. Mungkin dari beberapa miss guru-guru yang dulu di Sibolangit, mungkin ketika masuk ke Pesat, mungkin mereka belum lahir suatu visi untuk membangun seorang pemimpin di desa. Mungkin ketika saya tanya kepada teman-teman dulu, ada beberapa yang saya tanya ya waktu calon mahasiswa baru datang gitu kan, kenapa masuk ke Pesat gitu kan? Ya pengen jadi guru TK, ya kan? Tidak salah gitu ya. Pengen jadi guru TK, ya kan tidak salah. Oh ya, karena ada beasiswa. Enggak salah. Tetapi ternyata mereka ketika dalam satu komunitas yang memiliki visi besar, mereka terbentuk satu visi. Ya, mereka terbentuk dan sehingga sampai sekarang ini banyak lahir dari STAK, dari Pesat memiliki visi yang sama. Ya, memiliki di mana seperti Nehemia juga ya, mereka memiliki visi, mungkin proses visinya berbeda. Nah, kemarin kami membahas seperti itu ya, saling tanya jawab dengan beberapa guru-guru ya. Kalau seperti ini gimana, Pak? Kalau seperti ini gimana? Ya, akhirnya kami bisa sharing, menguatkan loh visi itu lahirnya seperti ini, seperti ini. Tidak semua visi itu lahir terbentuk itu ketika kita dalam komunitas tidak juga, tetapi mungkin kita terbentuk ketika kita kunjungan ke suatu daerah, wah terbentuklah satu visi itu, ya. Atau kita mendengar seperti Nehemia, ya, atau berita, nah, itu terbentuklah pengen sekali, ya, pengen sekali. Nah itu mungkin Mr. Andre, saya boleh saling berbagi apa yang kami dapatkan dan apa yang boleh kami sharingkan pada siang menjelang sore hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih buat Pak Mul yang sudah berbagi bagaimana memiliki visi yang memang benar-benar dikerjakan dan tercapai ketika memiliki kerinduan dalam hal. Terima kasih Pak Mul. Mungkin lanjut Pak dua. Lanjut ya dari Ibu Josephine lah, Ibu Josephine. Ya Bu, silakan Bu. Masih mute gitu Bu. Masih mute kayaknya Bu. Oh ya maaf. Ya, saya ulang lagi kok. Iya. Kita bicara soal passion ya. Di mana Nehemia itu ketika dia mendengar berita tentang orang Israel itu bahwa ada sebagian yang tertinggal, yang tidak ikut, maka dia mendengar ada kesusahan besar di antara orang Israel. Pintunya sudah roboh, temboknya sudah runtuh semuanya, jadi tidak ada perlindungan lagi. Maka di situ Nehemia ada timbul belas kasihan, gitu kan? Jadi timbul belas kasihan itu passion itu ketika seorang menangkap ya, memberitahukan itu datangnya aslinya itu pasti Tuhan yang memberikan ya, pasti itu Tuhan yang memberikannya, tapi pakai manusia juga ya. Ketika Nehemia mendengar bangsa Israel dalam kesusahan besar, hatinya hancur. Dia ngambil waktu berdoa, berpuasa ya untuk bangsa Israel ya. Jadi benar kalau misalnya passion itu dari Tuhan, yang Tuhan taruh itu tidak akan mudah terlupakan sampai kapanpun, itu akan terus ada di dalam hati kita. Ya, kita ingin mengerjakan sesuatu yang ini gitu. Ya itulah. Ya, tapi kalau misalnya berdasarkan
saya mau ini, saya mau itu, ya mudah hilang gitu. Nanti besok ganti lagi. Tapi kalau ya itu passion itu datangnya dari Tuhan, itu kita nggak bisa kita hilang gitu aja. Tapi kita mau mengerjakan, ya seperti Nehemia, dia mau membangun orang-orang yang sudah lemah, tidak ada perlindungan, ya ambil waktu untuk membangun orang-orang Israel, sehingga orang-orang Israel itu boleh bangkit kembali, boleh dia melakukannya. Jadi itulah kalau bicara soal passion, itulah Tuhan yang memberikan semua. Bisa lewat keadaan, lewat orang, pokoknya kita menangkap gitu, kita menangkap ini. Itu kita tidak bisa mudah melupakannya. Dan kita mau mengerjakan. Nah, bukan kita berdiam, tapi kita mau mengerjakan. Ayo kita kita kerjakan. Itulah dia Nehemia itu. Nehemia itu dia mulai jadi dari seorang penyedot anggur ya. Nah, dari situlah dia mulai bergerak. Ya, jadi apa yang ada pada kita kerjakan. Nanti Tuhan yang akan menambahkan, nanti Tuhan yang akan melipat ganda karunia dan talenta yang Tuhan berikan. Ya, jadi perlu kita meminta juga kepada Tuhan apa yang Tuhan kehendaki. Kita minta hatinya Tuhan, pikirannya Tuhan, supaya saya mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Ya, itulah Tuhan. Ya, terima kasih buat Ibu Josephine atas sharingnya. Mungkin lanjut aja biar dapat semua. Langsung ke Ibu Juwita. Habis ini Ibu Juwita ke TK Elohim ya. Bisa. Ya, udah. Silakan Bu. Ibu Juwita. Nanti maaf nggak dengar. ketika Elohim. Ya, terima kasih Sir Andre. Ya, saya sangat diberkati dengan materi passion ini. Apa yang disampaikan oleh Ibu Josephine juga sangat memberkati saya, di mana bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu harus dengan passion yang dari Tuhan. Jadi saya mau berbagi pengalaman sedikit, yaitu di FC Bandar Baru. Beberapa waktu yang lalu saya sempat down gitu ya, down melihat anak-anak yang saya layani ini di awal-awal sangat rusak gitu ya, rusak karakternya. Itu dapat dilihat dari kelakuan mereka gitu ya, kata-kata mereka yang suka kasar, mungkin pengaruh lingkungan atau di keluarganya, atau memang ya begitulah perkataan mereka gitu ya. Jadi suka menjerit. Kadang-kadang saya jadi kayak lelah gitu, aduh gitu. Tetapi memang untuk segala sesuatu yang kita kerjakan itu memang kalau bukan karena passion itu membuat kita jenuh dan membuat kita bosan gitu ya. Tetapi ketika kita melakukannya dengan passion, kita kembali ingat visi kita, yaitu ya apa namanya, seperti Nehemia tadi, passionnya adalah belas kasihan gitu. Jadi kembali saya kembali melihat visi saya bahwa membawa anak kepada Kristus, yang jauh dari Kristus menjadi dekat kepada Kristus. Jadi kembali saya diingatkan waktu saya mulai down itu, Tuhan ingatkan saya, kamu lihat betapa rusaknya mereka. Justru peranmu lah, peran untuk melayani mereka. Dibutuhkan hati untuk menggembalakan mereka. Mungkin aja orang yang nggak punya passion pasti marah gitu ya. Aduh, anak-anak ini kalau memang nggak mau dibimbing ya udahlah, pasti nyerah gitu. Udahlah, biar aja lah situ gitu kan. Tetapi karena ada passion yang dari Tuhan itu, karena ada belas kasihan Tuhan seperti Nehemia,
berbelas kasihan karena tembok Yerusalem hancur. Walaupun waktu itu posisi dia sebagai juru minum ya, seorang ahli di kerajaan, tetapi passion itu bukan keahlian yang saya tangkap, tetapi passion itu adalah belas kasihan dia, gairah dia, semangatnya Nehemia adalah membangun kembali tembok Yerusalem itu. Itulah passion dia. Jadi dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan istilahnya kenyamanan hidupnya, jabatannya yang sebenarnya sudah punya nama demi membangun tembok Yerusalem demi bangsa Israel. Dia menangis, dikatakan tadi Sister Andrea. Jadi itulah dasar kita, dasar saya untuk melayani, meskipun kadangkala banyak yang terjadi yang kita rasakan bahwa di pesat ini berapalah DKS kita gitu ya kan. Terus aduh gitu, maunya kita bisnis lah ini itulah, melihat orang lain juga sukses, melihat orang lain juga udah punya ini dan itu, sementara kita di usia kita yang sudah senja kayak gitu, yang udah mulai jalan ini masih begini. Tetapi sebenarnya disinilah saya kembali diingatkan ya, saya bersyukur juga ada pertemuan seperti ini, pemuritan seperti ini mengingatkan betul ya bahwa kita harus punya passion sebenarnya dalam melayani Tuhan, gairah. Tuhan aja datang ke bumi ini seperti ada film Passion of Christ itu, cintanya itu ke kita itu mengalahkan segala sesuatunya. Bahkan dirinya aja nggak dia ingat gitu. Dia seorang raja, seorang Tuhan, dia sanggup gitu diludahi, dihina, disalibkan, dicerca untuk visi dia kepada kita. Jadi sebenarnya kita juga adalah yang melayani di pesat ini begitu gitu ya. Kita orang pilihan Tuhan, kita adalah orang-orang yang ditentukan Tuhan, yang diberikan Tuhan passion untuk mengasihi anak-anak di desa gitu, mengasihi anak-anak yang jauh dari Kristus menjadi dekat kepada Kristus. Jadi itu saja Sir Andre yang mungkin saya dapatkan dan saya bisa bagi. Terima kasih untuk materinya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih buat Ibu Juwita. Mungkin langsung ke TK Elohim. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Selamat sore semuanya. Selamat tahun baru. Dengan wajah yang baru, semangat yang baru. Selamat tahun baru, Bu. Ada Selamat kue tahun baru, Pak. kita di situ, Bu. Tahun baru, Bu. Mana kuenya, Bu? Aduh, kuenya datang sini, Pak Mul. Saya suka wajib sama kembang loyang, Bu. Mau kami buat acara nanti, hari Sabtu. Oke, baik. Terima kasih. Saya langsung saja ya. Mewakili teman-teman di Elohim. Yang pertama dulu bicara passion. Saya agak beda sedikit kali ya. Kita tahu visi itu pandangan goal yang mau dicapai ya. Goal yang mau dicapai. Ada namanya visi pribadi, ada visi lembaga ya. Nah, saya pikir karena kita semua dalam bekerja, melayani dalam satu lembaga, maka visi pribadi harus disinkronkan dengan visi lembaga. Itu menurut saya. Kenapa? Karena kita bekerja dalam satu lembaga, kita harus menggolkan visi lembaga itu, dan visi kita sendiri otomatis juga akan ikut goal. Karena yang kita mau capai kan skop yang besar ya. Sedangkan kalau pribadi itu kan skopnya kecil karena kita hanya sendiri mengerjakan gitu ya. Nah, saya sangat senang sekali dengan tema sore hari ini, apa yang disampaikan Pak Bambang itu tentang passion. Kita diingatkan kembali tentang visi pesat sampai 2047 ya. Kita tahu bersama kita diminta untuk menyiapkan pemimpin, memunculkan pemimpin dari desa, gitu ya. Sudah tahu semua kita apa itu visi pesat, bagaimana misinya. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mengoreksi kembali sejauh apa kita melakukan, telah menjalani visi yang sudah diembankan kepada kita.
sejauh mana pertumbuhan, perkembangan kita dalam mengemban visi itu. Apakah kita itu semakin serius atau mengalir saja, datar saja gitu ya, ikut arus gitu. Ya pokoknya kalau ngajar ya ngajar gitu kan, nggak ada gregetnya, orang Jawa bilang. Tadi apa yang disampaikan Pak Bambang tentang doa Nehemia, nomor 1 itu tadi, tidak akan pernah ada kebangunan rohani tanpa ada pertobatan. Nah, dalam pelayanan kita juga penting itu. Goal tidak akan mengalami kemajuan kalau tidak ada pertobatan. Kok orang sudah rohani perlu bertobat sih? Perlu dong setiap hari, ya kan? Kita harus mengevaluasi, baik pribadi maupun tim, saya rasa. Supaya kita sama-sama maju gitu ya. Supaya kita sama-sama berkembang ke arah yang sama. Gitu ya. Ibarat bangsa Israel mencapai tanah Kanaan, jangan hanya 1-2 orang aja yang masuk ke sana gitu kan. Kita semua harus sama-sama masuk ke sana. Nah, begitu juga untuk visi pesan ini. Saya rasa kalau hanya beberapa orang saja yang semangat, yang nangkap, yang mau mencapai tujuan itu, maka susah untuk goal yang besar itu bisa tercapai. Nah, karena itu, mari di awal tahun ini kita bersama-sama ngambil beban seperti Nehemia itu. Apa sih bebannya? Nehemia pasal 1 ayat 4 tadi dibilang, ketika mendengar berita, dia mulai ngambil beban. Artinya turut merasakan penderitaan orang-orang yang mengalami penderitaan itu. Ya, dia mengambil beban. Ya. Mulai timbul belas kasihan yang lebih lagi. Mulai bangun komitmen yang lebih lagi, ya kan? Dia mau ngambil sikap doa, ya, dia mau doa, dia ngakui kesalahan, ya kan? Nah sekarang kita, masing-masing kita, baik pribadi maupun tim, saya rasa kita perlu evaluasi ya, Pak Rito. Bagaimana perkembangan pelayanan kita di Sumbagut ini? Perlu kita evaluasi bersama. Misalnya, kalau tahun lalu ada 5 TK yang bagus dibangun, misalnya ini dari segi fisik ya. Tahun ini bisa nggak jadi 7 atau 10 gitu ya. Nah, itu namanya ada kemajuan. Tapi kalau tahun lalu 5 TK bisa dibangun, tahun ini tidak ada. Nah, itu apa artinya? Itu baru satu ya dari segi fisik ya. Dari segi rohani. Nah, misalnya tahun lalu kita setiap minggu ada pemerintahan seperti ini udah bagus ya. Jadi ada pertemuan. Tapi kalau boleh di tahun 2022 ini jangan hanya sharing pemerintahan seperti ini saja kalau menurut saya. Coba kita pikirkan bersama apa sih program kita Sumbagut ini. Misalnya tahun 2022 ini ayo kita bersama-sama gumuli tim yang di Riau dulu. Baguskan semua dulu di sana TK, gitu. Misalnya kan, kalau sepakat bisa aja. Amin. Misalnya amin. Ini Pak, bisa juga niat. Enggak, jangan misalkan Bu, realita diharuskan itu. Ya, jadi apalagi ya, misalnya gitu ya, misalnya kalau selama ini sepertinya kita ini terkotak-kotak di Sumbagut ya. Dalam hal ikatan sosial ya, ikatan sosial. Nah, bagaimana kalau tahun ini kita tidak terkotak-kotak lagi? Maksudnya gimana? Misalnya kayak ketika ada kedukaan tim yang ada di Aceh misalnya, salah satu orang tua guru di sana, kita di sini hanya mengetik aja turut berduka gitu. Bagaimana kalau ada mobilisasi seperti apa? Sehingga ada ikatan sosialnya ya. Jadi bukan hanya sekedar mengetik begitu turut berduka, tapi ada rasa turut berduka itu ditunjukkan
dengan sifat sosialnya gitu ya. Hanya misal saja nih Pak Rita. Kenapa ini nggak ada? Ada yang Mujita. Enggak, saya kasih tahu nanti, Bu. Iya. Jadi saya pikir kita bersama, mari kita sama-sama yang pertama itu mempertajam visi kita di pesat ini, gitu ya. Kalau selama ini masih bingung, kalau dulu misalnya visinya buat perusahaan kerupuk, sekarang mobil, nah sekarang sudah jelas, oh mobil gitu ya. Nah, jadi kita pertajam visi kita di pesat, kemudian yang berikutnya lagi kita sama-sama bersemangat gitu, bergairah gitu ya, untuk memajukan pelayanan kita bersama gitu. Terus yang berikutnya lagi mari kita sama-sama juga untuk memikirkan bagaimana solusi. Nah, kalau kita mendengar kalau di India sekarang, puji Tuhan, TK-nya semua sudah ada gedung gitu ya. Di Riau masih ada yang belum. Aku dengar masih ada yang belum punya gedung ya. Ya Pak Maria. Nah, jadi ketika itu ada kita gumuli bersama, saya percaya pasti semakin dahsyat jawaban doanya, ya enggak? Saya kira itu sih yang dari saya. Semoga kita di awal tahun ini kita semakin bergairah menghidupi visi pesat dan bergairah dalam mengemban amanat agung ya, dan ambil bagian dalam panggilan ilahi itu. Jangan lupa panggilan kita ya. Memang secara manusia finansial itu selalu digiurkan dengan mata kita ya. Aduh, rasanya lihat begini seperti Ibu Dita bilang. Tapi kalau kita ingat kembali kita tuh di pesan itu ngapain, nah maka kita nggak akan kemana-mana gitu ya. Kita akan fokus. Soal yang lain-lain biar Tuhan yang memperlengkapi. Amin, Bu Dita. Nggak apa-apa belum punya mobil, Bu Dita. Yang penting naik mobil terus tiap hari kan gitu. Nggak jalan kaki, ya enggak? Daripada punya mobil tapi orang lain yang naik terus, kita nggak pernah naik. Nah, lebih bagus. Betul. Lebih bagus kita naik mobil terus, orang lain yang jalan kaki. Haleluya, penghiburan ya Bu Dita. Saya kira itu ya. Memang dalam pelayanan kan yang kita kejar kan harta surgawi. Ya, tapi puji Tuhan lah. Yang penting cukup setiap hari ya bersyukur aja lah dengan apa yang ada, kan? Anak-anak sekolah bisa sekolah baik kan gitu. Saya kira itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Kita Pak. Masih bisa 1-2 orang lagi. Ketika Philadelphia terpadu. Oh iya. Philadelphia. Buat TK Philadelphia terpadu. Silahkan. Atau Miss Deser juga, Miss Deser Lina. Ini bagaimana TK barunya sekarang? Oh ya boleh Ibu Deserlina kalau TK Philadelphia belum muncul. Silakan Bu. Ibu Deserlina. Yang duluan siapa? Philadelphia atau saya? Ibu dulu lah karena ini masih belum muncul mereka. Oh. Iya. Oke, baiklah. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh saudara kami. Sebelum saya menyampaikan, saya salam kita dulu ya. Selamat tahun baru.
Baru, Tahun baru. Baik, terima Selamat kasih. tahun baru. Semoga kita semua sehat, sehat walafiat, wajah-wajah yang baru seperti Bu Leni bilang tadi, ya, puji Tuhan. Baik, langsung di materi saja. Sangat terberkati dengan materi kita hari ini. Jadi yang bisa saya ambil atau yang bisa kita ambil dalam diri kita masing-masing itu adalah bagaimana itu kita mengembangkan visi atau bagaimana cara kita untuk menyikapi setiap visi kita, baik visi pribadi maupun visi setiap lembaga. Ya, pertama bagaimana visi kita seperti yang dibilang Bu Leni adalah ada visi besar dan ada juga visi pribadi kita. Dan mungkin panjang lebar tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman, mungkin itu sangat terberkati dan ini kesaksian saya bahwa memang penting sekali ini namanya visi fashion atau visi kita. Jangankan dulu visi dari yang lembaga lain, untuk visi kita untuk diri kita sendiri aja, ya. Saya sudah merasakan bahwa setiap visi yang kita bangun atau visi kita apakah sudah berhasil atau belum, gitu, ya. Kadang seperti teman-teman bilang bahwa ketika visi kita sudah tercapai masih ada enggak visi lain yang bisa kita bangun, seperti itu. Ya, selama ini saya hanya berpikir begini, kalau saya sudah ada gedung TK mungkin saya santai, atau TK kami atau saya sudah senang lah, kami di TK ini, di sekolah di Botolaka ini udah senang. Ternyata ketika walaupun ada gedung, ada segala sesuatu itu tidak cukup. Masih banyak lagi namanya itu kekurangan, seperti itu. Jadi bukan hanya fisik, pas tadi dibilang Bu Leni bahwa bukan hanya fisik, tapi rohani kita bagaimana, seperti itu. Kadang ketika saya pikir bahwa nanti ketika saya sudah mempunyai ini, berarti saya sudah aman. Jadi itu manusiawi, ya, manusiawi kita itu, manusiawi itu terjadi dalam atau timbul dalam diri, sehingga jauh dari namanya doa, karena sudah terkabulkan semuanya, jadi longgar untuk dekat kepada Tuhan itu, berdoa kepada Tuhan itu kayaknya nanti dulu lah, kayak ada itu namanya nanti dulu atau kapan aja bisa, karena sudah lengkap. Jadi saya diberkati sekali pada sore hari ini bahwa doa Nehemia ini atau Nehemia ini sangat rindu untuk membangun atau dia meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki, namanya entah apa, yang penting dia membangun untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi seperti itu teman-teman. Kesaksian ternyata bukan hanya ketika kita sudah memiliki segala sesuatu berarti kita sudah aman. Ternyata Tuhan memberikan tanggung jawab yang lebih besar, ya, ketika kita sudah dipercayakan atau kita memiliki segala sesuatu. Seperti materi, kita sudah memiliki materi seperti ini tadi yang dibilang Ibu Leni, mungkin kita memiliki mobil, kita memiliki segala sesuatu. Ternyata untuk memiliki segala sesuatu itu tidak cukup. Tapi karena bagaimana supaya kita cukup, berarti kita harus tetap berdoa, seperti itu. Berdoa, bagaimana kita melayani orang yang membutuhkan kita, seperti itu, ya. Dan kesaksian kemarin ketika selesai peresimen gedung, ya, peresimen gedung, banyak anak-anak atau orang tua yang begitu antusias sebelumnya untuk mendukung TK, dan ketika sudah ada gedung
malah jauh seperti itu. Tapi kami tim dan saya pribadi, saya merasa bagaimana saya bertanya kepada Tuhan, ini ada apa sebenarnya? Jadi Tuhan mengingatkan bahwa lebih dalam pelayanan ini harus kita kuat untuk berdoa seperti itu. Dan ketika kami berdoa Bapak Ibu sampai sekarang mungkin belum ada jawaban, ya belum ada jawaban bagaimana kami menyikapi, membangun karakter atau semangat orang tua yang sudah hilang atau yang sudah berkurang saat ini. Jadi itu visi kami, visi saya ke depannya. Jangankan dulu semangat mereka itu 100% pulih. Bagaimana supaya 85% untuk tahun 2022 ini bisa mencapai 85%. Jadi saya minta juga dukungan Bapak Ibu, doa supaya banyak lagi yang direnovasi ya, banyak yang direnovasi di TK kami, dan begitu juga semangat orang tua, anak-anak juga. Kenapa ya? Kenapa bisa seperti itu? Jadi itu hanya doa yang bisa kami sampaikan dan dukungan dari teman-teman supaya pulih kembali semangat orang tua. Dan kami juga minta dukungan doa atau teman-teman dari teman-teman bahwa kami guru TK ini sangat membutuhkan tenaga atau tenaga guru, karena banyak ke depan ini yang bisa kami laksanakan atau yang bisa kami butuhkan. Bagaimana cara kami untuk mencapai misi kami, visi kami, ketika tenaga kita tidak tercukupi. Dan seperti itu aja, ternyata Bapak Ibu, apa yang sudah kita punya saat ini, atau kita memiliki segala banyak harta atau apapun itu, dan itu tidak cukup kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan sekian saja yang bisa saya bagikan. Saya ucapkan terima kasih. Atau masih ada yang belum? Beda. Korinto. Sinyut, Pak. Gimana? Itu yang dari itu Miss Yanti atau atau dari Simalungun itu ke Philadelphia? Nggak muncul mereka. Oke lah. Philadelphia ada pertemuan di dinas, Pak. Oh ya, oke. Bukan masuk itu Philadelphia Satu. Miss Yanti kan? Soalnya kita ada dua Philadelphia. Ada Simalungun, ada di Nias. Oke lah, sip. Mungkin oh ya, Bu Olima Gula itu juga. Miss Olima, ayo silakan Miss. Ya, terakhir. Terakhir ya. Oke. Miss Olima lagi apa? Oke, nggak apa-apa. Lagi mungkin kesimpulan aja. Mungkin saya sedikit ya. Biar kita nanti Sir Andri nanti yang tutup nanti. Oke, kalau dari saya terima kasih ya buat teman-teman buat partisipasinya. Kita akan coba kejar sampai jam 3 ya. Kalau bisa jam 3 kurang. Saya mau ke desa juga hari ini. Ada musrembang. Penting. Passion ya. Kita harus tetap menjaga passion kita masing-masing ya, teman-teman. Ini awal tahun baru. Ini awal tahun 2022, berharap passion kita sama ketika kita sudah di akhir tahun 2022. Bahkan tadi saya dengar ketika sudah dapatkan dari Miss Desar juga, ketika sudah dapat gedung baru, ternyata ada satu hal yang hilang atau ada yang kurang. Artinya kita nggak pernah puas terhadap mungkin satu kondisi. Artinya ketika sudah capai satu hal, coba buat target yang lebih tinggi lagi. Ketika sudah capai target yang lebih tinggi, buat target yang lebih tinggi lagi, sehingga kita tidak di box yang sama, artinya nggak di tahap yang sama. Artinya kita cari tantangan yang lebih tinggi lagi.
tercapai tantangan itu, capai tantangan lebih tinggi lagi, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi kita, memaksimalkan semua apa yang sudah kita miliki. Jadi harapannya teman-teman kan pasti sudah punya passion masing-masing, maka sudah punya, ketika sudah berhasil, saya sendiri lah, ketika saya sudah berhasil mungkin di batch 1 analis, ada batch 2, di tahun ini ada batch 3, nanti batch 3 ini bisa lulus lagi di Riau, maksudnya kita semua bisa punya apa ya, punya planning, punya punya tingkatan pelayanan yang lebih banyak lagi gitu dia. Target apa yang mau dicapai gitu. Sudah tercapai, pasang lagi target yang lebih tinggi lagi. Itu supaya kita semakin bertumbuh, supaya kita semakin bergairah dalam melayani Tuhan, ya. Itu dia ya. Ya, mungkin itu saya. Nggak apa-apa Miss Oli, nggak apa-apa, kita jaga anak-anak yang sudah rewel. Oke, saya kira mungkin itu. Ini kita doakan ya teman-teman, kita kan ada ya khusus untuk NDP saya sendiri ya. Nanti di Riau, di Sibulangit, di Riau, di Nias juga akan ada, kita coba di tahun ini target kita bisa menyelesaikan anak-anak NDP kita, atau anak-anak analis kita, atau anak-anak SKM kita bisa lulus, berharap itu. Itu pesannya, sehingga di tahun depan kita bisa memperbanyak lagi anak-anak untuk terlibat dalam program NDP, khusus untuk NDP ya. Misalnya kalau yang ISP juga sama, ada perubahan yang bisa dilihat di perubahan ISP, apa yang mau dicapai di ISP ini, bahkan di EDP, bahkan di SBP, kita belum ada SBP sama sekali di IB1 ini. Coba kapan kita garap SBP ini, Stimulus Better Parent, dari 0 sampai 4 tahun, mulai saja. Ya, kita ketika sudah mau berani melangkah, pasti akan ada banyak jalan-jalan yang akan ditunjukkan. Oh, ini jalannya, ini langkahnya, ini langkahnya. Artinya ketika kita sudah berani menetapkan target, pasti itu akan tercapai. Itu akan tercapai seperti yang kita impikan, seperti yang kita sudah set goal kan. Jadi jelas outcome yang mau dicapai. Sehingga kita bisa mencapai itu, ketika sudah mencapai, buat target yang lebih tinggi lagi. Itu dia. Buat target yang lebih tinggi lagi, apa mau bisa dikerjakan. Saya kira mungkin itu dari saya sedikit, bisa Sir Andre nanti tutup, bisa disimpulkan, kemudian kita akan pimpin dalam doa, nanti pimpin dalam doa syafaat nanti, dengan kita selesai. Mungkin itu. Oke, terima kasih buat semuanya, buat respon Bapak Ibu, bagaimana kita memiliki passion yang berbeda-beda. Jadi kesimpulan kita buat sore hari ini, di ayat terakhir seperti Nehemia, dulunya dia adalah seorang pejamu peminum raja gitu. Jadi Tuhan juga berkata kepada Musa, apa yang ada padamu gitu. Jadi apa yang ada pada kita, mari kita kembangkan, tingkatkan passion kita, baik dalam pelayanan kita. Pasti semua akan berjalan dengan baik ketika itu Tuhan berbicara dan Tuhan menyertai kita semua. Jadi itu kesimpulan kita buat sore hari ini. Mari kita tingkatkan passion kita. Mungkin doa-doa ini, doa syafaat nanti saya serahkan saja ke Pak Mulyon ya, sambil menutup. Ibu ini aja, Mister. Ibu Herleni. Halo Pak Andre. Ya Pak, ya Pak. Ya, Bu Herleni. Ibu. Yang doa, Bu Herleni aja nggak apa-apa. Atau itu dari Roh Kudus Pak Nur. Oh ya, boleh Pak, boleh. Ya, Bu Herleni. Ya. Ya Bu, maaf loh, bukan aku menolak loh ya Bu. Iya benar. Oh saya mau minta maaf sama Pak Andre. Oke. Sekalian ya Bu, doa syafaatnya Bu. Ada pokok doa ya urgent yang harus kita doain. Ada? Atau umum aja semua? Passion apalah tadi. Adakah di antara teman kita yang sakit di Riau yang perlu kita topang doa? Atau di Aceh atau di Sibulangit? Kalau di tempat kami Bu, tempat kami doakan Miss
Novita, Miss Warni, ya istilahnya mereka punya rencana ya, doakan untuk pasangan hidupnya, kita punya rencana untuk pasangan hidupnya. Entah kapan lah, ya entah tahun ini, entah tahun depan, pokoknya itulah. Punya rencana pasangan hidup atau Bukan, rencana maksudnya menikah? mau menikah, tetapi entah tahun ini, tahun depan, gitu. Pasangan hidupnya, Begitu, Pak. ya, gitu. Sorry. Tuh, Bu, ya. Berarti sudah ada kan? Novita Sudah ada. sama Warni ya? Sama Miss Warni, ya sudah ada, tinggal istilahnya mantepnya semuanya lah ya. Ya semoga proses-proses sampai ke apa yang saat ini mereka pergumulkan terlaksana gitu. Pokoknya sudah ada gitu. Calonnya sudah ada gitu. Kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Mul. Yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Kami bersyukur kami diberi waktu untuk boleh belajar bersama bagaimana mengerjakan visi, belajar dari sikap Nabi Nehemia ketika mendengar berita tentang keadaan bangsanya. Dia mengambil sikap, dia mengambil beban ilahi itu, dia berdoa sungguh-sungguh, dia komitmen, dan dia mengerjakannya. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami telah Tuhan pilih menjadi bagian dari rencana Tuhan, bukan hanya untuk penyelamatan jiwa-jiwa di bangsa kami, tetapi untuk membangkitkan generasi pemimpin di desa-desa, di bangsa